Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini kita jumpa lagi ibadah sekolah minggu kita. Meskipun masih online ya, kita banyak-banyak berdoa supaya cepat-cepat COVID-19 berlalu, kita bisa beribadah bersama-sama lagi di gereja. Sekarang kakak mau tanya kabar dulu ya. Kita semua sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat. Kakak mulai dari GKPS Tanjung Piayu. Setelah itu nanti GKPS Gloria Sagulung. Setelah itu nanti GKPS Batu Haji. Apa kabar sekolah minggu GKPS Tanjung Piayu? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat, oke? Yes. Apa kabarnya anak sekolah minggu GKPS Gloria Sagulung? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat, oke? Yes. Yang terakhir, jangan kalah semangatnya. Apa kabar anak sekolah minggu GKPS Batu Haji? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat, oke? Yes. Oke, kalau sudah sehat, kalau sudah luar biasa, sekarang kakak mau tanya dulu, ada sukacita enggak ya? Sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat, ada sukacita? Joy, 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 sukacita, Sukacita. Oke, adik-adik semua, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita tadi boleh bangun pagi, berarti kita adalah orang yang sangat terberkati, sangat beruntung. Bayangkan kalau tadi pagi kita tidak bangun, kita tidak bisa membayangkan kan? Karena itu kita harus memberikan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk memuji Tuhan. Kita mau ucapkan terima kasih. Sebelumnya semuanya harus duduk yang rapi, persiapkan Alkitabnya, persiapkan persembahannya juga. Kalau sudah siap-siap, boleh diajak juga orang tuanya, kakak abangnya yang ada di rumah duduk sama-sama. Kita ibadah bersama-sama. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, seluruh tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau berkata, aku adalah anak yang diberkati. Diberkati Tuhan dari mulai bangun pagi sepanjang hari sampai tidur pun nanti tetap diberkati Tuhan. Anak-anak yang terberkati Tuhan, kita nyanyikan aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya, kita nyanyikan sama-sama dengan semangat. Kita ini adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Begitulah adik-adik, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung ketika kita bisa bangun pagi. Begitulah luar biasanya berkat Tuhan kepada kita. Sekarang kita mau, ayo bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Di hati ini ada cinta. Yuk semuanya berdiri supaya nggak lemah, supaya semangat untuk melanjutkan ibadah kita. Yuk semuanya kita berdiri, kita buat gerakannya ya. Di hati ini ada cinta. Kalau yang belum tahu lagunya nanti ada teksnya ya di bawah. Nah diikuti aja. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita sambil kita lakukan gerakannya, dan kita mau menjadi anak-anak yang selalu mempunyai cinta, mau memberi cinta, berbagi cinta kepada yang lain. Cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta.
beri cinta. Lirik ke kanan beri cinta. Geser sedikit beri cinta. Beri cintanya. Ku putar-putar beri cinta. Cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu beri cinta. Cinta luar biasa. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Di hati ini ada cinta. Di mana? Di mata ini ada. Di mana lagi? Di mulut ini ada cinta. Di tangan ini ada cinta. Lirik ke kiri ada cinta. Lirik ke kanan beri cinta. Geser sedikit beri cinta. Beri cintanya. Putar-putar. Ku putar-putar bagi cinta. Cinta Yesus yang berbagikan. Aku dan kamu ada cinta. Cinta luar biasa. Ku putar-putar bagi cinta. Cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta. Cinta luar biasa. Adik-adik, kalau kita punya cinta yang luar biasa dari Tuhan Yesus, sudah ada di hati kita, di mata kita, di mulut kita. Saatnya kita berbagi cinta. Saatnya kita memberi cinta kepada siapapun, terutama kepada lingkungan kita, kepada keluarga, kepada adik, kakak, abang, orang tua kita dan teman-teman kita. Saat ini kita silahkan duduk kembali. Kita mau angkat pujian kita lagi sebelum potong. Kita mau sapa kawan-kawan kita. Walaupun masih secara online, kita mau sapa teman-teman kita supaya kita memuji Tuhan bersama-sama. Selamat jumpa kawan semua. Selamat jumpa kawan semua dalam kasih Tuhan. Memuji dan menyembah namanya dengan sukacita. Kita anak istimewa dikasihi Tuhan. Mari semua memuji namanya. Kita anak istimewa dikasihi Tuhan. Mari semua memuji namanya. Sekarang kita masuk ke potung. Anak-anak, saat ini masih dalam keadaan berdiri. Sekarang kita mari mulai potong. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah gunung batu dan benteng kehidupan kami, firman-Mu telah menyadarkan kami bahwa tiada yang abadi selain Engkau. Oleh sebab itu, Roh-Mu menuntun kami menghadap Engkau yang kekal, yang empunya kehidupan ini. Kepadamu saja kami mempersembahkan madah dan bakti dalam ibadah jemaat ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir bersekutu bersama kami di tempat-Mu yang kudus ini.
Jawablah kerinduan kami agar hati kami dipenuhi sukacita dan kami memperoleh kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, meskipun saat ini kita masih di rumah aja, banyak virus ya di luar, tetapi kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan jadi perlindungan kita, jadi gunung batu kita. Sekarang kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adalah perlindungan kita. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekarang waktunya kita siapkan Alkitabnya. Kita mau ayat hafalan. Ayo semuanya masih setia kan menghafal ayat hafalan? Jangan gara-gara di rumah saja tidak setia menghafal ayat hafalan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita persiapkan Alkitabnya. Kita mau ayat hafalan. Masih setia kan menghafal ayat hafalannya meskipun di rumah saja? Ayo, sudah dipegang Alkitabnya? Sekarang ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis di Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Ayo, Lukas itu di Perjanjian Baru. Lukas 14 ayat 11. Begini ya, kakak bacakan ya, tapi nanti dihafalkan di rumah. Oke? Lukas 14 ayat 11. Begini firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi ya, supaya gampang hafalnya. Diikuti di rumah, kita sama-sama baca Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian untuk ayat hafalan. Sekarang kita ke titah. Jadi minggu ini titah kita, kakak membacakan dulu titah dan artinya. Yang adik-adik yang belum tahu artinya, makanya didengarkan baik-baik ya, supaya kita mengerti apa artinya dari titah itu. Sekarang kakak membacakan ya, dasa titah ke-5 sampai ke-10 dan artinya. Didengarkan baik-baik ya, supaya kita sama-sama memahami. Dengarkanlah dasa titah yang ke-5 sampai kepada yang 10 beserta artinya. Yang ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya ialah manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan agung dari antara seluruh ciptaan. Kita diciptakan Allah dan dilahirkan oleh orang tua kita. Orang tua adalah wakil Allah untuk memelihara kita. Mereka telah bersusah payah membesarkan kita dalam tanggung jawab kepada Allah. Maka menghormati serta mengasihi orang tua selama mereka hidup adalah kewajiban setiap anak. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kebersamaan, mempunyai saudara, tetangga, dan sesama, dan semuanya sederajat di hadapan Tuhan. Menghormati sesama adalah perintah Tuhan. Mengasihi sesama berarti menjauhkan segala iri hati, dengki, dendam, serta segala bentuk perseteruan. Hidup sopan dan tertib, memelihara kesucian hidup, dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan daging. Tidak serakah, selalu bersyukur atas segala sesuatu. Kita harus membuang segala bentuk penipuan atau menjauhkan segala perkataan bohong dan tidak kejujuran. Mengasihi sesama seperti diri sendiri berarti terpanggil memelihara kerukunan dan ketentraman. Selalu berusaha menciptakan ketenangan dan perdamaian serta menjadi teladan dalam segala perbuatan baik. Amin, mari kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami anak-anak Tuhan masih boleh memuji Engkau, sekalipun dari rumah kami masing-masing. Tapi kami Tuhan tetap bersuka cita. Semangat kami tidak pudar untuk memuji Engkau. Saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti firman-Mu, dan kami anak-anak Tuhan boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik.
Apa kabarnya? Sehat? Luar biasa? Tentunya. Karena apa? Karena Tuhan tetap memberkati kita dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk memuji Tuhan. Tetap semangat dan tetap sehat. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita buka adik-adik Alkitabnya dan kita akan membacakan secara bersama-sama. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kakak baca judul besarnya, lalu kita akan membaca bersama-sama mulai ayat yang pertama. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Menara Babel. 1, 2, ya kita baca sama-sama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan berserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mereka dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Menara Babel. Apa adik-adik? Tema kita hari ini adalah Menara Babel. Ya, tentunya adik-adik tahu dong bentuknya menara itu seperti apa? Tahu ya, bentuk menara itu biasanya dari bawah besar sampai ke atas kecil. Adik-adik tahu contohnya menara apa? Kalau dalam teks kita ini Menara Babel. Yang biasanya adik-adik tahu Menara Pisa yang ada di Prancis, yang ada di Roma. Menara Eiffel yang ada di Prancis. Dari kecil lalu besar. Dan biasanya yang namanya menara itu tidak ada yang pendek. Tapi yang namanya menara itu adalah menjulang tinggi sampai ke atas. Bahkan sampai ke dekat langit. Kalau orang-orang pada saat itu hendak membangun Menara Babel. Mereka mau menara itu sampai ke langit. Nah adik-adik tahu tidak? Ternyata dahulu bumi ini hanya ada satu bahasa dan satu logatnya. Tetapi Kak, kenapa saat ini begitu banyak bahasa yang ada di bumi ini? Bahasa apa aja adik-adik? Bahasa Indonesia. Sedangkan kita aja pun, ayo adik-adik, bahasa apa aja yang dimengerti? Pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Simalungun, ketiga bahasa Inggris, ya kan? Ada juga di sekolah yang belajar bahasa Mandarin. Banyak bahasa yang ada di bumi ini sekarang. Lalu mengapa sekarang banyak bahasa sementara dahulu hanya ada satu? Ceritanya adalah melalui teks firman Tuhan hari ini. Manusia pada saat itu membuat perencanaan
apa yang mereka rencanakan. Mari kita baca ayat 3 sampai ayat yang keempat. Apa kira-kira rencana manusia tersebut? Rencana mereka adalah, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Rencana pertama adalah membuat batu bata. Kemudian rencana kedua apa? Rencana kedua dalam ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Mereka merencanakan mendirikan sebuah kota. Kemudian tidak hanya sebatas sebuah kota ternyata rencana mereka, tapi selanjutnya apa adik-adik? Selanjutnya, dan menara yang didirikan, sebuah kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka mau membangun kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit. Tujuan mereka apa adik-adik? Tujuan mereka adalah supaya kita jangan berserak ke seluruh bumi. Tujuan mereka supaya mereka jangan berserak ke seluruh bumi. Nah adik-adik, apakah rencana mereka berhasil? Tidak. Rencana mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena Allah tidak suka akan perencanaan mereka. Kenapa Allah tidak suka? Apakah Allah tidak suka mereka membangun kota? Apakah Allah tidak suka mereka membangun menara? Tidak, bukan karena itu. Yang Allah tidak sukai adalah maksud dan tujuan mereka saat itu. Kenapa ada niat mereka saat itu? Yaitu menunjukkan kesombongan mereka. Karena apa? Kita mampu dan merasa hebat di hadapan Allah. Itu yang Allah tidak sukai. Kesombongan dan merasa hebat di tengah-tengah kehidupan mereka saat itu. Itulah niat dan tujuan mereka. Supaya apa? Supaya pembangunan menara tersebut mereka tidak berserak. Yang mereka inginkan adalah mereka terkenal. Kemudian yang diinginkan mereka adalah mereka dipuji-puji orang. Kemudian yang diinginkan mereka adalah mereka menggunakan kepintaran yang Tuhan beri untuk memuliakan dirinya. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Padahal kepintaran itu dari mana datangnya? Daripada Tuhan. Mereka sombong dan tidak menyadari bahwasanya mereka mampu itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Inilah permulaannya. Mengapa di bumi ini tidak hanya satu bahasa, tetapi banyak bahasa yang saat ini kita ketahui. Mari kita lihat adik-adik dalam ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan. Dan ayat yang ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Bayangkan adik-adik, ketika pembangunan menara tersebut, ada satu kawannya minta begini, ambilkan aku paku. Datang kawannya itu dikasihnya semen. Kemudian yang satu bilang, ambilkan aku batu. Datang kawannya kasih paku. Berantakan. Akhirnya pembangunan menara tidak selesai dengan apa yang mereka rencanakan. Karena apa adik-adik? Karena tujuan mereka hanya untuk menyombongkan diri mereka. Mereka pintar, mereka mampu membuat suatu menara kota yang megah. Itu tujuannya bukan untuk kemuliaan Allah, tapi untuk kemuliaan nama mereka sendiri. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak suka kepada anak-anak, kepada orang-orang yang sombong. Seperti orang-orang pada saat perjanjian lama hendak membangun menara. Tuhan tidak suka kepada anak-anaknya yang sombong. Karena apa? Sikap sombong tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Dan Allah juga mengajari kita
bagaimana kita boleh hidup penuh dengan cinta, kasih, sayang. Karena apa? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita mengasihi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah adik-adik, lalu apa yang Tuhan kehendaki dari kita anak-anaknya? Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan salah gunakan kelebihan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kecantikan, kegantengan, jangan sombongkan itu. Jangan katakan kepada kawanmu, ih jelek kali kaulah. Atau jangan katakan kepada kawanmu, bodoh kali. Atau jangan katakan kepada kawanmu, itu pun kau nggak tahu. Bodoh kali pun. Jikalau ada teman yang tidak tahu, tapi adik-adik tahu, ajarilah dia. Dan hargai setiap pribadi yang berbeda dari kita. Hargai mereka yang berbeda daripada kita. Karena apa? Karena Tuhan juga mengasihi kita anak-anaknya. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah adik-adik dengan sikap rendah hati. Supaya apa? Kita membuat Allah tersenyum. Kita membuat Allah tersenyum dengan sikap kerendahan hati kita. Kita saling membantu, kita saling mengasihi. Baik mengasihi orang tua kita, mengasihi adik kita, mengasihi kakak kita, mengasihi abang kita. Atau bahkan mengasihi teman-teman kita yang ada di lingkungan. Atau mengasihi teman-teman kita yang ada di sekolah sekalipun pertemuan kita melalui online, melalui Zoom atau dan sebagainya. Tapi bagaimana kita boleh memperlihatkan kita adalah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah menjadi pribadi yang rendah hati? Tidak menyombongkan apa yang ada padanya. Apalagi di rumah. Ketika orang tua mempersiapkan makanan. Gak enak makanan ini, gak mau aku makan. Tapi jadilah pribadi yang rendah hati adik-adik. Hargai orang tua kita, hargai kakak atau abang kita. Bagaimana adik-adik? Mau menjadi pribadi yang rendah hati? Mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam hidup kita dan menghargai orang lain serta mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari kita anak-anaknya, menjadi pribadi yang rendah hati. Amin adik-adik. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tetapi terkadang apa yang Tuhan beri dalam hidup kami menyombongkan diri atas kelebihan yang Tuhan beri. Ampuni kami anak-anak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kecantikan kami, kegantengan kami, bahkan kepintaran kami, biarlah kami pakaikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami saling mengasihi, hidup kami penuh dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudari kami, bahkan mengasihi teman-teman kami. Bapa kami yang di surga, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, pribadi yang rendah hati. Bapa kami yang di surga, berkati orang tua kami Tuhan, lindungi mereka, berkati pekerjaan mereka. Biarlah kiranya mereka sehat panjang umur, sehingga mereka boleh mendidik kami anak-anaknya. Berkati seluruh anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan sekolah minggu, GKPS Resort Batam Barat ini, bahkan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan boleh memberkati, melindungi, serta memberikan kepintaran, menjadi anak-anak yang bijak dan pintar. Terima kasih Bapa. Tentu Tuhan kerinduan kami mau beribadah di rumah-Mu. Tapi oleh karena keadaan saat ini, biarlah kiranya kami tetap semangat beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk guru-guru kami di sekolah, guru-guru kami di sekolah minggu.
Tuhan juga boleh tetap memberkati mereka. Biarlah kiranya mereka boleh semangat dan di dalam hikmat yang daripada Tuhan boleh tetap kreativitas untuk mengajari kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan, seluruh hidup kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau aminkan firman Tuhan lewat pujian rukun cinta satu sama lain. Kita harus ramah tamah, harus rendah hati, tidak boleh sombong. Sambil bertepuk tangan boleh ya di rumah supaya semangat ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya, rukun cinta satu sama lain. Kita nyanyinya dari hati ya. Kita mau benar-benar menjadi anak yang rendah hati. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Disiapkan persembahannya seperti biasa, kita lipat dengan rapi. Persembahannya nanti dikumpulkan, nanti orang tua kita yang akan kasih ke gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang disiapkan? Ayo, kalau sudah disiapkan kita angkat sama-sama ya persembahannya. Apapun yang kupegang ini, ayo 2, 3 ya. Apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Huberedoon bani harajaon ni naibata. Huberedoon hubani harajaon ni naibata. Saat ini kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku,
seumur hidupku. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih saat ini kami memuji memuliakan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, pujian kami, firman yang boleh kami dengar, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami sudah mengumpulkan sebahagian berkat yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai persembahan kami. Terimalah itu ya Bapa, sehingga boleh kami pakaikan juga kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, inilah kami, seluruh hidup kami, aktivitas kami, pekerjaan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pada nami asetorang ganup. Semboy dalanon nami salakan atorsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Shalom.